konten-konten negatif ini bisa banyak banget, pornografi, sara dan lainnya ya. Nah, ini Halo, saya Handoko Wikiwargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Communicating untuk Anda semua di Serajum Live. Serajum adalah program Corporate Social Responsibility dari Maestro untuk Indonesia dalam rangka ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Malam hari ini adalah episode ke-309 yang judulnya adalah Digital Literacy. Ya. Sederhananya adalah digital literacy itu artinya harus melek secara digital. Nggak boleh gaptek dalam apapun juga, termasuk dalam kehidupan sehari-hari, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, maupun apapun, karena itu sangat berguna bagi kehidupan kita. Nah, hari ini kita akan membahas ya tentang digital literasi. Izinkan saya untuk menggunakan PowerPoint agar supaya bisa muncul di situ. 309. Siap, teman-teman semua? Bisa terlihat belum? Kok belum terlihat? Sudah ya? Baik. Kita akan lihat Serajum Digital Literasi. Nah, oke, di abad 21 kita hidup dengan perkembangan zaman yang serba digital. Ada istilah yang namanya digital literasi ya. Apakah itu? Mari kita simak berikutnya. Masuk iklan dulu. Kita masuk materi. Iklannya adalah, jangan lupa subscribe Handoko Maestro. Jangan lupa juga pencet bell agar supaya Anda diingatkan setiap kali ada postingan baru. Jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa juga sharingkan kepada mereka yang membutuhkan. Teman-teman semua, kalau kita bicara berdasarkan definisinya, literasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan untuk kecakapan hidup. Nah, literasi adalah mengolah informasi dan pengetahuan. Berarti kalau gampangannya ini, kalau digital literasi adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan digital untuk kecakapan hidup. Betul ya? Gampangnya seperti itu. Ada definisi lain yang mengatakan adalah literasi adalah kemampuan membaca, menulis, berbicara, mendengarkan dengan cara yang memungkinkan kita berkomunikasi efektif dan memahami dunia. Jadi kalau Anda selipkan digital, ya akan ketemu juga. Kalau enggak, Anda tidak bisa memahami dunia dari sisi yang lebih digital. Ya. Nah, kalau kita bicara soal digital literasi yang lain dikatakan adalah memiliki keterampilan yang Anda butuhkan untuk hidup, belajar, dan bekerja dalam masyarakat di mana komunikasi, akses informasi semakin meningkat menggunakan teknologi digital seperti platform internet, media sosial, dan perangkat seluler. Nah, itulah yang terjadi. Dengan kata lain, digital literasi berarti kita harus melek teknologi, internet, atau gampangannya tidak gaptek. Nah, ini ada artikel yang ditulis adalah melihat manfaat, tantangan, dan contoh literasi digital. Ya, ini akan kita bahas sebentar. Nah, kegiatan mencari ya manfaatnya ini dari Kompas ya, mencari dan memahami informasi dapat menambah wawasan, meningkatkan kemampuan untuk lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi, menambah penguasaan kosakata berbagai informasi yang dibaca. Terus meningkatkan kemampuan verbal, literasi digital dapat meningkatkan daya fokus pada konsentrasi. Tentu saja kalau kita tuh menguasai, ya menambah kemampuan dalam membaca rangkaian kalimat serta menulis. Ya ini. Selain itu, tentu saja manfaat yang didapatkan dari digital literasi ada tantangannya ya. Selain manfaatnya, apa aja sih tantangannya? Problemsnya adalah harus informasi yang sangat banyak. Saya pernah membahas soal ini tentang bahwa dengan kita itu memanfaatkan digital,
maka arus informasi itu terjadi namanya information overflow. Masuk banyak banget di kita gitu kan. Nah, menjadi masalah adalah kita harus pintar-pintar untuk memilih, memilah ya, dan juga akhirnya menyerap informasi yang ada. So, di antara yang demikian banyak itu kan menjadi masalah adalah tidak semuanya bermanfaat, tidak semuanya benar, tidak semuanya, nah kira-kira ke sana yang dilakukan ya. Jadi bukan berarti kalau kita dapat, wah itu pasti benar nih gitu kan. Meskipun dapatnya juga dari teman sendiri, karena teman sendiri juga mungkin tidak benar-benar apa namanya memilah dan memilih dengan baik ya. Ya, terus apalagi konten-konten yang negatif itu juga tantangan literasi digital. Jadi kalau dulu sumber-sumbernya sangat terbatas, dengan digital konten-konten negatif ini bisa banyak banget, pornografi, sara dan lainnya ya. Nah ini balik lagi, selain informasi tadi banyak, juga konten-kontennya ada yang negatif ya. Nah, kalau terlalu banyak informasi kita sendiri juga nggak tahu mana yang kadang-kadang beti ya, beda-beda tipis antara satu dengan yang lain, kadang-kadang benar-benar bertentangan, kadang-kadang kita tidak tahu. Kadang-kadang kita dapat seakan-akan itu sama, tapi ternyata itu salah semua, itu juga dimungkinkan. Ya, terus konten negatif ya, bagi orang tua ya, ini gimana agar supaya bisa mengontrol anaknya. Gampang atau susah? Susah. Susah atau susah banget? Susah banget. Kenapa? Karena kebanyakan orang tua ini ya, kebanyakan itu lebih secara literasi digitalnya lebih rendah dibanding anak-anaknya. Coba gimana? Kalau misalnya kata kita bicara soal pengalaman hidup, orang-orang tua bisa memberikan tahu kepada anak-anaknya tentang, kamu jangan begini, jangan begitu, karena dia udah lebih dahulu menjalani pengalaman hidup. Kalau dia terkait dengan literasi digital sebelum justru dia tertinggal dari anaknya, kan anaknya sudah duluan. Ya kira-kira begitu ya. Jadi buat orang-orang tua ini menjadi tantangan tersendiri. Ya, kalau kita bicara soal literasi digital sekolah ya sebetulnya ini sekarang sudah tidak terlalu masalah, karena dalam 2 tahun terakhir ini orang-orang ini didorong ya, mereka-mereka yang sekolah ini didorong, termasuk orang tuanya didorong untuk bisa menguasai, yang memanfaatkan teknologi digital untuk bisa agar supaya anak-anaknya sekolah ya. Lepas dari masalah ada yang bisa banget, ada yang cuma bisa-bisaan, atau ada yang tidak bisa tapi kelihatan bisa, itu ceritanya agak lain ya. Karena apa? Karena di sekolah ini kan mau pelajaran juga menggunakan digital, terus kemudian mencari materinya juga menggunakan digital, ngirim tugas juga, pembelajaran juga, ya menguasai aplikasi ini, aplikasi itu dan sebagainya ya. Nah, di rumah juga begitu ya. Karena dalam 2 tahun ini memang sebetulnya peningkatan literasi digital menjadi tinggi sekali karena dipaksa oleh COVID, di mana COVID ini berfungsi sebagai katalisator, mempercepat proses ya. Mulai nyari-nyari informasi dengan menggunakan browser, dengerin musik, belajar masak dengan menggunakan YouTube, nonton video, misalnya katakan Netflix dan sebagainya. Ini kan semua pada ujung-ujungnya dari tadinya tidak bisa menjadi bisa. Atau yang mungkin menjadi agak-agak sedikit revolusioner adalah belanja ya. Kalau tadinya ibu-ibu senang belanja itu ke pasar, ya bisa nawar, bisa atau misalnya kan tukang keliling gitu ya. Sekarang harus belanja dengan menggunakan jempolnya ya. Ada nggak yang nggak mantap? Ada. Saya punya teman yang bilang, aduh pokoknya gue nggak megang sendiri nggak mantap gitu kan. Ya, tapi bagi mereka-mereka yang terancam karena mungkin komorbid, mungkin takut pada COVID dan sebagainya, tidak punya pilihan, atau mereka yang tidak mengambil risiko tidak punya pilihan, sehingga akhirnya mereka mau nggak mau mendigitalkan dirinya. Nah, kalau di kantor, di kantor ini menarik ya. Jadi saya ingat banget sebelum pandemi saya banyak mengelola tentang transformasi digital. Jadi saya tidak mengajarkan digitalisasi, tapi saya mengajak orang-orang untuk melakukan transformasi digital. Ya dengan cara apa? Menggunakan sebanyak mungkin aplikasi yang populer untuk kemudian dimanfaatkan bagi kepentingan hidup. Ya, contoh paling sederhana adalah kalau Anda tahu, misalnya katakanlah mau berangkat kantor, mau tahu kira-kira jam kantor,
kan bisa dapat pakai Google Maps, bisa pakai Waze gitu ya. Itu bisa tahu persis ya. Beda cuma berapa menit akan sampai kantor kira-kira dengan perkiraan sama. Mau meeting dan sebagainya. Tapi untuk seperti ini pun ada oknum-oknum di klien yang mungkin tidak menguasai. Apalagi kalau kita bicara soal yang lain yang lebih canggih ya, menggunakan misalnya katakanlah blended learning. Blended learning itu adalah memanfaatkan pembelajaran yang separuh digital, yang sifatnya tidak tatap muka, dan separuh lagi yang sifatnya adalah tatap muka. Atau nggak harus separuh, bisa 25-75, bisa 50-50, bisa 75-25, ya sangat tergantung, atau komposisi yang lain. Nah, ini itu kadang-kadang di sisi yang digitalnya bisa lewat. Dan caranya seperti apa? Ya mereka mengakses pada kanal-kanal tertentu, situs-situs tertentu, atau mereka mengakses pada yang dimiliki oleh office ya untuk kantor mereka, perusahaan mereka, untuk mendapatkan materi yang digital sebelum mengikuti pelatihannya gitu kan. Tapi ini pun juga tidak mudah meskipun sudah pakai harus kamu harus ini loh ya, nanti begitu masuk ada tes dulu. Nah, tes itu adalah untuk mengetes apakah benar persiapannya sudah. Nah, itu di masa sebelum pandemi sulit sekali untuk bikin blended learning. Padahal blended learning buat perusahaan itu, ya saya nggak bilang bahwa semuanya ya, biasanya generasi yang lebih muda lebih mudah untuk melakukan itu. Padahal bagi perusahaan itu keuntungan besar. Kenapa? Kalau misalnya program, misalnya katakanlah kami punya program yang tadinya harusnya 4 hari, ini programnya bisa jadi 2 hari, tapi 2 harinya itu harus dikerjakan di rumah dengan mereka belajar mandiri. Ya, nah ini kalau kita bicara soal literasi digital di kantor ya. Pengolahan, nah kalau kita bicara lebih canggih lagi adalah pengolahan data, spreadsheet, ya perangkat lunak presentasi, ya ini ada aja yang ini. Jadi kita selalu ketemu bahwa pada saat melakukan harus orang lain yang melakukan, dia sendiri tidak pernah mau belajar ya. Saya masih ingat banget ada satu kejadian di mana menggunakan Google Form aja tidak bisa. Itu padahal dia dengan Google Form akan menolong banyak sekali dan tentu saja akurasi dan juga mengurangi yang namanya human error ya. Nah, kalau kita bicara soal literasi digital di kantor, banyak sekali bila tools untuk kolaborasi ya. Jadi pemanfaatan seperti Dropbox, Google Drive, Evernote, sehingga apapun juga ya, atau iCloud atau apapun juga, ini bisa nolong banyak sekali ya. Instead of harus dengan cara-cara yang fisik dengan menggunakan hard disk drive atau SDD atau HDD gitu ya, itu bisa semuanya dimasukkan di itu. Ya memang selalu kendala yang selalu dihadapin adalah kalau nggak ada internet ya. Jadi padahal itu bisa nolong banyak. Coba bayangkannya. Kalau kita bisa share data di satu file yang sama, orang bisa ambil, bisa rapihin, bisa masuk ke tempat yang sama, maka sebetulnya mempercepat proses banyak sekali dan mempermudah banyak sekali. Ya, nah tools komunikasi ya, nah ini dipicu juga dengan adanya COVID ya. Nggak pernah kebayangkan dulu bisa working from home ya. Nggak kebayangkan Anda bisa belajar setiap Senin, Rabu, Jumat dengan menggunakan Zoom seperti sekarang ya. Tapi apakah masih ada yang nggak mau? Ada. Adakah yang Zoom phobia misalnya? Ya saya nggak bilang harus Zoom ya. Tapi yang banyak dipergunakan adalah Zoom. Ada juga gitu ya. Nah, hal seperti ini itu sebetulnya coba bayangkan. Berapa banyak ketertinggalan terjadi hanya karena tidak mau berubah untuk hal-hal yang seharusnya bisa berubah. Ya. Nah ini kalau kita bicara soal, ya ini tidak harus literasi digital di kantor, di rumah pun juga begitu ya. Anda sekarang bisa belajar dari kami sekarang lewat Facebook, lewat sosial media, ya dengan saya menggunakan Zoom yang saya linkkan ke Facebook. Tapi pada saat yang sama Anda mungkin juga bisa, ini kalau nanti kita edit, atau biasanya suka saya streaming kan, Anda bisa nonton streamingnya di YouTube. Atau misalnya katakanlah ini kami edit, terus kemudian kami postingkan di YouTube, nanti akhirnya terjadi Anda bisa ngulang-ngulang, bisa pakai materi itu sebagai materi pelajaran. Coba bayangkan, do you have to pay? No. Anda tidak harus membayar, tetapi apa
will you get something? Yes, ya. Ya udah nggak bayar dapat sesuatu gitu kan. Nah, terus kemudian menjadi pertanyaan, kalau gitu saya dapat apa? Saya dapat kalau Anda banyak menonton, ya Anda bagikan kepada pihak lain dan karena kontennya itu menjadi menarik, maka saya mendapatkan share dari YouTube terkait dengan pemasukan mereka. Kan gitu. Ada yang dirugikan? Nggak ada. Semua diuntungkan. As long as saya sharingkan materi-materi yang bermanfaat untuk Anda. Nah, itu kalau kita bicara soal literasi digital. Nah, literasi digital di masyarakat tentu saja banyak sekali ya. Media sosial, dengan internet, aplikasi meeting, grup-grup segala macam untuk komunikasi. Ya, nah teman-teman semua kira-kira seperti itulah. Ya, bagi Anda tentu saja sebetulnya ini tidak Anda termasuk yang digital literasinya tinggi, paling tidak karena kita sering ketemu gitu kan. Tapi mungkin kalau Anda sudah bicara kepada orang lain dan orang lain yang literasi digitalnya itu rendah dan kemudian tidak mendengar Anda, bisa juga menggunakan materi ini sebagai alat untuk mempengaruhi mereka. So, dari saya sementara cuma itu aja. Hari Senin, I Love Monday, edisi yang pendek hanya 15 menit. Saya Andoko Wargo dari Maestro Consulting, Coaching, dan Marketing. Salam.